Selamat datang di podcast Planetarium. Saya Rauf Syam. Di sini saya sebagai host di podcast Planetarium. Di sini kami mendatangkan tamu yang cukup spesial. Salah satu dari staf Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo, yaitu Mas Khotibul Umam atau yang biasa disapa Cak Mam. Nah, coba Mas Umam bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Cak Mam. Saya salah satu staf di Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, Cak Mam, itu ada salah satu pembahasan yang menarik di astronomi, khususnya juga dalam bidang ilmu falak. Ya. Nah, itu ada pembahasan yang namanya gerhana. Jadi gerhana itu mungkin sebagian orang awam itu belum terlalu memahami bagaimana gerhana secara astronomi, itu kondisi benda langitnya seperti apa, terus kondisi matahari, misal gerhana matahari ya, itu kondisi mataharinya seperti apa, posisinya bagaimana. Begitupun sebaliknya kalau kita membahas gerhana bulan. Nah, itu kalau perspektif astronomi, gerhana tersebut itu seperti apa sih, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini ya di nenek luhur kita ataupun sejarah-sejarah itu kan, itu sebenarnya banyak pemahaman-pemahaman ya kan terkait hal itu. Dan sebenarnya para astronom juga secara astronomi juga udah dari dulu terkait dengan gerhana itu. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan gerhana itu sebenarnya tertutup, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada objek tertutup oleh objek lain. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ, gerhana. Nah, sekarang ketika kita masuk ke tadi, karena kan ada dua kan, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Nah, itu nanti yang menutup itu siapa? Nah, yang menutup itu objek yang mana gitu kan. Nah, itu nanti yang akan membedakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Nah, kalau kita lihat di sosmed itu kan sekarang kan lagi rame terkait dengan ini kan fenomena gerhana yang akan terjadi pada tanggal 12 Agustus yang 2026 ini kan, bentar lagi berarti ya. Itu akan terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari. Ya, itu gerhana matahari total, cincin atau apa? Ya, itu nanti akan terjadi gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total. Nah, prosesnya itu sebenarnya seperti apa urutannya? Karena kan kita ketahui ya, bumi mengelilingi matahari. Sedangkan bulan mengelilingi bumi. Nah, itu sama-sama mengelilingi. Nah, dari situ nanti urutannya kalau kita urut itu adalah matahari. Di sini matahari, kemudian bulan, bumi. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kalau kita mendefinisikan, jadi ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada di satu garis. Jadi lebih khususnya itu nanti bulannya mendekati titik not ataupun titik simpul. Nah, itu nanti akan mengalami terjadinya gerhana. Dan gerhana itu kalau di kalender Hijriah kita kan biasanya ada ru'yatul hilal, kemudian ada bulan purnama. Nah, gerhana matahari itu pasti terjadi saat ijtima. Saat istima atau konjungsi. Cuman tidak sebaliknya. Banyak orang, lah apakah setiap ijtima atau konjungsi itu akan terjadi gerhana matahari? Tidak. Nah, kenapa? Ya karena bulan itu mengitari bumi itu memiliki inklinasi sekitar 5 derajat. Jadi ada kemiringan dari ekliptika peredarannya. Nah, itu yang menyebabkan tidak setiap awal bulan atau ijtima atau bulan mati akan terjadi
gerhana matahari. Jadi karena orbitnya itu memiliki kemiringan, Iya, iya. sebesar Ya, 5 sekitar 5 derajat. derajat. Itu Nah, miring. maka Jadi tidak pas datar seperti itu ya. Kalau misalnya tidak gini datar, ya. maka setiap bulan akan terjadi gerhana. Ya gini, tapi sedikit miring sebesar 5 Gerhana derajat matahari. itu. Iya, Makanya sudut 5 tidak derajat. setiap konjungsi atau istimewa itu terjadi gerhana. Betul. Tapi setiap gerhana pasti terjadi pada saat konjungsi Betul. atau istimewa Iya, tadi. untuk Itu untuk gerhana matahari. Nah, karena terjadinya tadi kan saat ijtima. Ya. Lah apakah di semua tempat akan mengalami gerhana? Nah, ini perbedaannya nanti. Ini akan membedakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan di seluruh dunia yang mengalami, bisa dikatakan di seluruh tempat yang mengalami malam, maka akan mengalami gerhana. Gerhana bulan. Gerhana bulan untuk gerhana bulan, tapi tidak untuk gerhana matahari. Apakah tempat yang mengalami siang hari atau yang posisinya siang hari akan mengalami gerhana matahari? Tidak. Jadi untuk tanggal 12 Agustus ini nanti tidak semua tempat akan mengalami gerhana. Nah, kalau kita contohkan tadi kan menanyakan apakah di Indonesia akan dilewati oleh gerhana atau bisa mengamati gerhana. Apakah bisa mengamati gerhana tersebut? Ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena ijtima'nya itu atau konjungsinya itu terjadi di dini hari untuk WIB. Nah, jadi seperti itu. Itu jadi nanti tidak akan terjadi gerhana. Karena kan dini hari. Jadi masuknya malah nanti bukan tanggal 12 kalau di Indonesia. Sudah masuk ke 13. Tanggal 13 karena sudah dini hari. Karena sudah dini hari. Nah, sekitar pukul berapa kalau WIB? Kalau WIB-nya itu untuk ini ya, untuk gerhana greatest eclipse-nya. Ya. Greatest eclipse-nya itu jam 0 atau jam 12 lewat 14 menitan. Sekitar seperti itu. Sudah larut malam ya? Iya, sudah dini hari, makanya sudah berganti tanggal. Nah, namun kan untuk di tempat-tempat yang lain, itu nanti akan mengalami gerhana. Nah, dan ini sebenarnya untuk sekarang ya, karena sudah perkembangan sains dan teknologi, itu sudah sangat mudah sekali untuk mengetahui jalur mana atau lokasi mana saja yang akan dilewati gerhana. Ya, dilewati gerhana matahari tersebut. Iya, betul. Nah, apakah karena ini kan nanti kan tanggal 12 gerhana matahari total kan? Iya. Sebenarnya ini uniknya. Makanya bedanya dengan gerhana matahari, gerhana bulan itu, ini memang uniknya di gerhana matahari. Yang disebut dengan gerhana matahari total itulah di titik puncaknya atau yang disebut dengan greatest eclipse-nya. Greatest eclipse. Itu adalah titik puncak gerhananya. Itu yang jadi tolak ukur apakah gerhana total, apakah gerhana sebagian atau parsial atau hybrid ataupun cincin. Itu yang menentukan. Nah, untuk daerah-daerah yang lain nanti bervariasi. Jadi di satu waktu nanti tanggal 12 Agustus ini akan ada tempat yang terjadi gerhana sebagian, ada juga di tempat lain akan terjadi gerhana total. Nah, itulah uniknya. Kenapa? Karena bisa kita ketahui kan diameter matahari dengan diameter bulan itu kan lebih besar matahari. Iya, lebih besar matahari. Sehingga yang menutupi itu hanya sedikit. Sehingga kerucut ataupun sumbu atau bayangan yang jatuh ke permukaan bumi itu hanya sedikit. Nah, sehingga di piringan yang lain ataupun di belahan bumi yang lain atau di sekitar area tersebut, maka nanti ada yang bayangan yang dijatuhi adalah bayangan umbra atau nanti terjadi gerhana total, ada di pinggirnya itu nanti akan hanya terjatuh, yang jatuh ke permukaan bumi tersebut hanya bayangan penumbranya. Dan itu yang akan menyebabkan gerhana sebagian. Menarik. Iya, kalau gerhana bulan kan ini
Kalau gerhana bulan itu kalau misalnya gerhana bulan total, ya semuanya Ya total. semuanya yang malam hari, pada Iya. saat itu malam hari sudah malam hari. Nah, semuanya total Semuanya semua. total. Oh. Di sini di Semarang misalnya total, di Papua juga total. Tapi berbeda dengan gerhana Gerhana matahari. Bisa jadi di Di Jawa di total, Semarang bisa jadi total, di Papua Papua sebagian. sebagian. Oh, Nah, maka dari itu dengan perhitungan-perhitungan sekarang itu sampai kita tahu berapa luas, berapa jarak yang akan dilewati gerhana total. Itu sampai ada. Jadi nanti bisa teman-teman ini ya, bisa teman-teman dilihat juga nanti terkait dengan perhitungannya itu, sehingga itu ada yang namanya lebar gerhana. Nah, itu adalah lebar gerhana yang akan lewat di bumi, lebarnya berapa. Misalnya untuk sekarang ini kan lebar gerhananya itu sekitar 292 lebih gitu loh. Nah, itu kilometer ya. Itu adalah lebar gerhana untuk yang totalnya atau di greatest eclipse-nya. Yang kalau misalnya sudah di atas misalnya 200 atau 300 kilo. Ya. Nah, itu nanti sudah sebagian. Oh. Nah, itu menariknya. Makanya salah satu fenomena paling menarik itu salah satunya gerhana matahari. Gerhana matahari ya. Karena di satu waktu akan mengalami gerhana yang berbeda, bermacam-macam, iya. bermacam-macam. Nah. Di seluruh dunia ya, iya. Seluruh dunia bermacam-macam. Bahkan di satu negara pun bisa jadi bermacam-macam gitu. Iya, betul. Apalagi di Indonesia kan negaranya luas, dari bentangannya dari Sabang sampai Merauke bisa jadi punya bermacam-macam itu. Nah, bermacam-macam. Iya. Nah, kita kenapa kok Indonesia itu tidak kebagian? Ternyata ketika kita lihat data hasil dari perhitungan itu sekarang kita ketahui ya, matahari dan bulan itu berada di utara garis khatulistiwa. Oh, karena Indonesia kan di selatannya, sedangkan Indonesia itu di garis khatulistiwa ke selatan. Itu kan untuk negara Indonesia, sehingga yang mengalami atau yang dilewati gerhana untuk tanggal 12 ini itu adalah belahan bumi bagian utara. Nah, jadi seperti negara mana itu kayaknya? Kalau Jepang gitu. Kalau negaranya ini kan yang tadi saya sampaikan ya. Ada gerhana sebagian yang mengalami sebagian, ada kemudian yang mengalami gerhana matahari total. Yang mengalami gerhana total itu diantaranya adalah Greenland, Islandia, Spanyol. Oh, mungkin dari teman-teman yang ingin menyaksikan bisa pergi ke sana ya. Betul. Jadi para observer misalnya atau teman-teman astronom itu misalnya mau mengamati saya mau mengamati gerhana total untuk tahun 2026 di tanggal 12 Agustus. Jadi jangan larinya ke negara lain. Cari itu di negara itu tadi yang dilewati. Negara apa? Bisa misalnya ke Islandia, ke Spanyol. Nah, kita ke sana. Langsung dituju ke sana biar nggak sia-sia lah. Betul. Nanti mikirnya, wah, di daerah utara khatulistiwa loncatnya cuman ke Thailand. Nah, jadi masih kurang spesifik. Nah, makanya bisa itu kalau kita mencari atau mengetahui data-data gerhana itu gimana, Mas? Nah, untuk data gerhana. Ya. Sekarang kan data gerhana sudah banyak. Karena memang yang saya sampaikan di awal, perkembangan sains dan teknologi itu memang sangat membantu sekali. Kalau dulu di masa Babilonia itu kan menemukan yang namanya cara memprediksi atau menghitung gerhana dengan menggunakan apa? Itu yang disebut dengan siklus Saros. Nah, Saros itu dulu. Nah, cuman berkembang sampai sekarang, dan sekarang itu yang paling bisa dikatakan paling akurat ya untuk sampai saat ini itu menggunakan elemen Bessel.
Dari elemen Bessel itu nanti teman-teman bisa lihat, sebenarnya bisa banyak sekali perhitungan-perhitungan sekarang itu banyak. Bisa kita menggunakan perhitungan di misalnya di bukunya Jenius juga bisa kalau misalnya mau menghitung. Kemudian di kitab-kitab seperti Durrul Anik juga ada. Atau misalnya teman-teman lihat di website NASA ataupun SPNAG itu juga ada. Jadi sekarang Lebih mudah ya. tergantung orangnya sih. lebih ke situ. Tergantung orangnya mau atau tidak mencari. Ya. Nah, kalau misalnya kalau di apa namanya di planetarium observatorium di sini kan alhamdulillah karena memang orang-orangnya kan fokus di sana ya juga salah satunya di sainsnya dan juga pengamatannya sehingga memang ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan sendiri. Jadi di sini memiliki perhitungan-perhitungan seperti itu. Sehingga tidak perlu lihat di website, tidak perlu lihat di sana. Nah, jadi kita sudah bisa ngitung gitu. Kita sudah membuat program sendiri, ya sudah bikin, kemudian kita lihat ternyata gerhananya itu di sebelah mana, kemudian nanti yang akan terjadi gerhana itu pada tanggal berapa, bulan apa misalnya. Nah, itu sudah kelihatan semua. Itu ya. Kalau mengambil data bisa melalui elemen Bessel tadi. Iya. Kalaupun kita mau pakai perhitungan sendiri bisa pakai bukunya Jenius tadi. Iya, atau bisa. seperti kitab-kitab klasik ya. Iya, kitab klasik, kitab klasik juga banyak sekali. Sekarang itu sudah literatur sudah banyak ya, sudah banyak. Nah, cuman paling nanti yang akan membedakan data yang digunakan dalam perhitungan tersebut itu apa yang dipakai. Nah, kalau kita kan lihat misalnya di hisab itu kan yang dikeluarkan oleh Kemenak. Nah, di Kemenak itu kan menggunakan apa? Menggunakan yang namanya tabel Epimeris. Nah, itu memang bisa juga menggunakan tabel Epimeris juga bisa. Atau menggunakan tabel-tabel yang lain seperti dalam kitab Khulasoh itu kan. Nah, itu juga bisa. Atau itu yang saya sampaikan tadi, ada menggunakan data elemen Bessel. Nah, itu juga bisa. Sebenarnya pendekatannya itu banyak. Nah, cuman nanti yang pastinya akan mempengaruhi terhadap hasil atau kesimpulan dari perhitungan tersebut. Nah, makanya dari adanya perhitungan tersebut kita verifikasi. Verifikasinya gimana caranya? Ya melakukan pengamatan. Nah, jadi kita melakukan pengamatan. Perhitungannya ternyata puncak gerhananya misalnya jam 17:47 TD misalnya dynamical time. Nah, maka nanti kita cocokkan apakah sama dengan perhitungan kita atau tidak. Nah, itu sebagai verifikasi. Atau bisa dikomparasi ya antara kitab dengan elemen Bessel. Betul. Biar ada klasiknya ada, betul. Modernnya juga ada. Betul. Itu bagus untuk perkembangan atau juga melestarikan hazanah keilmuan. Itu penting. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya yang klasik adanya yang modern itu karena adanya yang klasik. Jadi jangan sampai meninggalkan peninggalan leluhur kita ataupun ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Karena adanya ilmuwan modern itu merupakan disebabkan oleh adanya ilmuwan terdahulu. Itu yang paling penting. Menarik ini pembahasan dari gerhana perspektif astronomi. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih penasaran atau masih bingung, masih kepo ya. Masih kepo, betul. Masih kepo tentang pembahasan gerhana khususnya dalam perspektif astronomi. Nah, bisa kalian chat di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan jawab atau kita bikin konten yang lebih menarik lagi. Nah, terima kasih Mas Umam atau Cak Mam. Mungkin ilmu yang sampean berikan itu cukup panjang lebar dan semoga saja bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan ilmu falak dan astronomi, khususnya dalam juga bidang gerhana. Iya. Nah,
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya Rauf Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Kita See you.